Oke teman-teman semua, kita mulai pembelajaran pada hari ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya teman-teman semua, alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'd. Rabbi sholli shodri wa yassiri amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadi wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah teman-teman semua, puji dan syukur mari kita selalu panjatkan kehadirat zat ilahi Rabbi, karena tentu saja atas berkat rahmat, ridho, rizki, serta karunia-Nya kita bisa berkumpul kembali dalam ruang meeting video ini ya teman-teman semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Apabila ada yang sakit segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua selalu diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan setiap langkah-langkah di kehidupan kita dan menjadikan kita sebagai sosok orang yang beriman selalu. Amin ya rabbal alamin. Puji dan syukur mari kita selalu panjatkan kehadirat zat ilahi Robbi, kemudian kepada Rasul kita tentu saja kita curahkan, yaitu salawat kepada Nabi Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga tercurah juga kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'innya, dan sampai kepada kita selaku umatnya hingga akhir zaman kelak. Amin ya robbal alamin. Oke teman-teman semua, untuk hari ini kita akan membahas tentang kelanjutan materi kemarin ya, yaitu akhlak. Seperti yang kita bahas di minggu kemarin ya, akhlak itu ada dua. Ada akhlak mazmudah dan akhlak mahmudah. Yang baik dulu, yang baiknya itu adalah mahmudahnya dulu. Ya, akhlak sekali lagi teman-teman, Mas Wi jelasin. Akhlak itu adalah sifat atau perilaku seseorang. Ya, akhlak itu menunjukkan bagaimana apa namanya react react itu apa ya, reaksi seseorang gitu terhadap apapun itu yang timbul di hadapannya dia, ya. Oleh karena itu orang-orang yang apa namanya yang baik itu pasti akan selalu dicap dengan akhlaknya yang baik. Sedangkan orang yang buruk tentu akan selalu dicap oleh orang itu dalam keadaan buruk, ya. Dan akhlak itu dinilainya bukan hanya dari diri kita sendiri, tapi dari orang lain ataupun dari Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja itu yang paling berhak untuk menilai akhlak kita. Ya, sebagaimana yang kita tahu kan kita itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk don't judge person by its cover. Gitu ya, jangan pernah menjudge seorang, menilai seseorang itu dari covernya atau dari luarnya saja gitu. Karena dari luarnya saja itu belum tentu menunjukkan bagaimana akhlak dia yang sesungguhnya gitu ya. Sebagaimana kita lihat gitu ya, kemarin-kemarin banyak banget kasus KDRT. Ya, KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Sosok kepala keluarga menyakiti istrinya. Sosok kepala keluarga memberikan apa namanya banyak tekanan kepada keluarganya sendiri. Kepala keluarga tidak bertanggung jawab misalnya. Kepala keluarga tidak memberikan haknya sebagai kepala keluarga untuk menafkahi keluarganya, malah tadi KDRT ke istrinya dan lain sebagainya. Atau kasus-kasus yang terakhir-terakhir ini kita apa namanya amati dan cermati, seperti kasus pemerkosaan yang terjadi di India gitu ya. Dokter diperkosa oleh 30 orang, atau bahkan kasus-kasus pembunuhan yang tidak pernah masuk ke akal kita. Ayah membunuh anaknya, anak membunuh ayahnya dan lain sebagainya. Hal itu terjadi karena buruknya akhlak yang ada dan tertanam pada diri orang-orang, ya. Oleh karena itu apa namanya? Kita mempelajari akhlak itu adalah untuk mengetahui nih posisi akhlak kita itu di mana gitu. Karena kalau misalnya teman-teman dibilang akhlak baik itu apa aja, pasti tahu. Teman-teman kan diberi akal oleh Allah. Jadi yang baik yang buruknya itu teman-teman sebenarnya sudah tahu, ya, sudah tahu. Jadi maksudnya akan mengarahkan untuk mengenali diri kamu itu ada di tahap mana kalau dalam Islam itu. Apakah akhlak kita itu termasuk akhlak yang mahmudah ataupun akhlak mazmuzah itu, ya. Nah, itu tadi sekilas tentang pengertian akhlak, ya. Lebih dalamnya minggu kemarin sudah dijelaskan. Ya, sekarang kita masuk ke akhlak baik atau akhlak mahmudah. Mahmudah, maaf, mahmudah ya. Yang baik itu mahmud, yang buruk itu mazmud, ya. Nah, akhlak baik atau khair ya. Jadi kalau misalnya suka dengar di Al-Qur'an biyadikal khair, khairum minan naum, khair itu baik, ya. Khair itu artinya baik. Nah, akhlak mahmudah itu adalah akhlak baik. Jadi sesungguhnya manusia itu diberikan pilihan
Apakah dia memang ingin akhlaknya itu baik atau buruk, itu segimana dia. Karena hidup kita udah dikasih pilihan dan kita sebenarnya sudah tahu mau ngejawab apa. Tapi kan itu memang pilihannya kita. Suka bilang kayak gini nggak? Kan Allah itu yang menentukan setiap gerakan kita ya. Apakah berarti kalau kita berbuat buruk, Allah itu berarti mengizinkan kita berbuat buruk? Gimana dong? Kalau dalam Islam, kalau dalam Islam, kita itu sudah diatur seluruhnya di Lauh Mahfuz. 50.000 tahun sebelum penciptaan manusia paling pertama di muka bumi ini, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Nah, 50.000 tahun sebelum itu, kita itu sudah pernah dikumpulkan dan diberitahu takdir kita. Nah, ketika di dunia terjadilah takdir tersebut. Memang kita itu diberikan takdir oleh Allah untuk berbuat baik atau berbuat buruk. Nah, tapi ketika kita sudah sampai di dunia, ya kita itu diberi pilihan. Kita itu memilih yang mana. Gitu. Jadi sebenarnya takdir baik buruknya itu sudah ada. Kamu mau berakhlak baik atau berakhlak buruknya itu sudah ada. Nah, ketika di dunia itu kamu dikasih pilihan, kamu mau mengambil yang mana? Sejatinya seluruh manusia itu diberikan dua pilihan kan, antara yang baik dan yang buruk. Nah, makanya ketika kita berbuat dosa itu sebenarnya jadi pilihan kita. Jadi pilihan kita. Kadang kita juga pengen ya untuk gak ngelakuin dosa itu gitu. Tapi ya kelakuin weh gitu. Laksanain weh gitu dosa gitu. Kenapa bisa demikian? Ya karena memang kita memilih hal tersebut. Dibisikkan oleh setan dan kemudian kita tergoda oleh hal itu. Ya, gitu. Jadi kalau ada bisikan di hati kita yang bilang, ayo lakukan demikian, 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 gak apa-apa loh, sekali-sekali saja nyobain gitu. Itu bisikan dari setan, sudah dipastikan bisikan dari setan. Nah, kita kan kasih pilihan ya, kamu mau ngikut bisikan itu, atau kamu justru nggak mau ikut bisikan itu, kayak gitu. Ya. Nah, akhlak mahmudah atau akhlak baik itu juga biasa kita sebut sebagai akhlakul karimah. Ya. Nah, akhlakul karimah ini berarti tingkah laku terpuji yang merupakan tanda kesempurnaan iman seseorang pada Allah SWT. Nah, ini dia. Ya, jadi akhlak itu kalau misalnya sudah mencapai titik kesempurnaan iman gitu ya, titik di mana imannya itu sudah sangat baik, titik di mana dia menggambarkan bahwa seluruh hidupnya itu bergantung kepada Allah gitu ya, dan seluruh hidupnya didedikasikan kepada Allah, itu dapat diketahui melalui ini ya, melalui bagaimana apa namanya tingkah laku terpujinya ya. Akhlakul karimah itu dilahirkan berdasarkan sifat-sifat terpuji ya. Orang yang memiliki sifat terpuji itu sebenarnya friendly, teman-teman. Friendly. Rasulullah SAW itu pendiam, tapi akhlaknya bagus, otomatis orang-orang itu akan mendekati dia. Makanya orang yang memiliki akhlak terpuji itu mudah bergaul dengan masyarakat luas dan menghasilkan sifat saling tolong menolong, rahmatan lil alamin, bermanfaat bagi seluruh alam. Makanya orang-orang baik, orang-orang akhlaknya baik gitu ya, dia itu akan mementingkan kehidupan sekitarnya. Jadi nggak bisa nih kamu menjudge diri kamu baik, kamu menjudge diri kamu berada di titik keimanan tertinggi, tapi kamu nggak pernah memikirkan orang lain. Itu masih belum. Jadi titik tertinggi akhlak seseorang, ya titik tertinggi akhlak seseorang itu ketika dia sudah mencapai sifat di mana dia bermanfaat bagi masyarakat luas, gitu ya. Dia menghadirkan sifat saling tolong menolong. Dia bukan hanya berhubungan dengan Allah saja. Jadi kalau sholat bukan cuma sholat, kalau misalnya ibadah bukan cuma ibadah, ya, tapi hablum minallah, hubungan dia dengan Allah terjaga, hablum minannas, hubungan dengan manusianya juga ikut terjaga, ya. Akhlak baik itu bukan semata cuma teori yang muluk saja, tapi apa? Tindak tanduk manusia atau seluruh perilaku manusia yang keluar dari hati, ya. Akhlak yang baik ini merupakan sumber dari segala perbuatan yang sewajarnya. Sebagaimana kita tahu bahwasanya Rasulullah SAW pun adalah manusia sewajarnya. Pernah sekali waktu bahwasanya ada seorang yang datang ke Rasulullah bilang kayak gini, Rasul, saya nggak mau nikah karena saya mau fokus beribadah. Saya pengen jadi orang yang paling beriman gitu, kata orang. Dia tuh nggak mau nikah karena dia pengennya sama Allah aja. Rasul menjawab begini, wahai fulan gitu, saya ini manusia, saya ini Rasul, saya ini orang yang paling mulia di antara yang lainnya. Rasul mengklaim dirinya mulia. Ya, karena memang klaim dari Rasul itu adalah klaim yang ditunjukkan dari Al-Qur'an, ya. Dia itu adalah Rasul itu adalah saya itu adalah orang yang paling mulia gitu. Ya. Dan saya pun menikah.
Maka lakukanlah pernikahan itu, karena pernikahan itu ibadah yang panjang. Ini menjadi dikasih teman-teman semua. Bahwa akhlak baik atau akhlak yang terpuji itu sumber dari segala perbuatan yang sewajarnya. Ya kita manusia, kita juga bersenang-senang ya, sewajarnya dan sesuai dengan syariat gitu ya. Kita melaksanakan kebaikan dan kita melaksanakan hak-hak kita sebagai manusia. Kita menikah, kita makan, punya uang makan makanan enak gitu ya, seperlunya kayak gitu. Dan sifat tertinggi akhlak itu tadi, ketika dia sudah sampai di titik di mana dia itu sudah bermanfaat bagi banyak orang, rahmatan lil alamin gitu ya. Ini adalah contoh dari macam-macam akhlak mudah gitu ya. Lihat di sini contohnya, ada ikhlas misalnya, amanah, kemudian adil, tawakal, pemaaf, rasa malu, apalagi dan lain sebagainya. Semua sifat ini menunjukkan apa coba teman-teman semua? Ini menunjukkan bahwa akhlak itu tergantung kepada diri seseorang dan berdampak bagi orang lain. Ikhlas hubungannya pasti sama orang, iya kan? Hubungannya pada sesuatu yang ada di luar dari diri. Amanah apalagi. Rasa malu kepada orang lain kan? Adil juga kepada orang. Pemaaf kepada orang. Semuanya pasti berhubungan dengan orang lain, antar sesama manusia gitu. Oleh karena itu apa namanya? Kalau orang akhlaknya sudah baik, ya kita bisa dilihat bagaimana bermanfaat dia untuk masyarakat. Saya seorang guru agama, saya tidak menutup diri untuk bermasyarakat, tetap ngebantuin di RW, aktif dalam kegiatan-kegiatan masyarakat lainnya, gotong royong dan lain sebagainya. Itu adalah bentuk bentuk apa mas? Itu adalah bentuk penanaman akhlak atau implementasi akhlak, bentuk implementasi akhlak dari akhlak yang baik tadi. Ya. Oke, kita bahas tentang akhlak, macam-macam akhlak udah. Pertama, ya menurut Mustafa Nakunesari adalah ikhlas. Ikhlas itu menurut bahasa adalah suci, bersih, murni atau tidak tercampur dengan apapun. Sedangkan kalau menurut istilah ya, ikhlas itu adalah mengerjakan sesuatu atau sebuah perbuatan gitu ya, amal apapun itu amalnya ya, semata-mata hanya mengharapkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, amal atau perbuatan yang baik gitu ya, itu akan sia-sia tanpa ikhlas ya. Sebagaimana tahu, Faris ibadah cuma pengen dilihat sama bunda doang, nggak akan nggak akan berguna. Oleh karena itu akhlak dalam perilaku ikhlas ini harus ditandahkan dengan kesukarelaan benar-benar hanya kepada Allah saja. Bantu masyarakat bukan pengen dilihat masyarakat kan, karena memang pengen membantu masyarakat yang pertama, dan yang kedua adalah karena ingin bermanfaat. Hanya untuk siapa? Hanya untuk Allah ya. Kata Allah SWT dalam Quran surat An-Nisa 146, illalladzina tabu wa aslahu wa tasamu, kecuali orang-orang yang bertaubat dan mengadakan perbaikan dan berpegang teguh pada siapa? Billah ya, kepada agamanya Allah ya, wa akhlasu dinahum ya, dan tulus ikhlas mengerjakan agama ya. Agamanya siapa ya? Agamanya Allah, dinahum lillah gitu ya. Agama mereka itu dijalankan karena Allah. Faulaika ma'al mu'minin. Maka mereka itu adalah orang-orang yang bersama dengan orang yang beriman. Wa sawfa yu'tillahul mu'minin. Allah akan memberikan kepada orang-orang yang beriman apa yang diberikan? Ajron azim, pahala yang besar. Ya, mereka kata Allah apa? Tadi mereka itu ikhlas. Ikhlasnya apa? Mengerjakan agama. Apapun itu yang berhubungan dengan kebaikan itu adalah ibadah teman-teman semua. Jadi jangan pernah mengikat pengertian ibadah itu hanya terbatas kepada hubungan spiritual kita dengan Allah saja. Kayak sholat, zakat, bukan itu saja ibadah itu teman-teman. Tapi ibadah itu jauh lebih kompleks, lebih luas lagi, Mam. Ya. Ibadah itu adalah pekerjaan kita sehari-hari, belajar. Ibadah itu adalah pekerjaan bunda dan ayah sehari-hari, bekerja, mengajar. Ibadah itu adalah makannya kita sehari-hari. Ibadah itu adalah keluar masuk rumahnya kita sehari-hari. Selama setiap kegiatan itu kita mengawalinya dengan Allah, mengawali dengan Allah berarti apa? Membaca basmalah. Apapun kegiatannya, selama itu tidak negatif, dibacain basmalah itu adalah bentuk ibadah. Dan mereka mengerjakan itu karena Allah. Kita belajar karena Allah. Kita bekerja karena Allah. Makan karena Allah. Kalau nggak makan nggak bisa kan bermanfaat. Kayak gitu.
Makanya dalam arti ikhlas gitu ya. Ikhlas itu adalah memurnikan pengaruh-pengaruh dari makhluk. Jadi semuanya murni. Niat kita itu ada karena Allah SWT, bukan karena orang. Kemudian akhlak baik selanjutnya itu adalah amanah ya. Dan seperti yang kita tahu, amanah itu bermakna sebagai memenuhi seluruh titipan gitu ya. Memenuhi seluruh panggilan dan janji-janji. Itu adalah orang yang amanah. Ya, dan kata Allah orang yang amanah nih di Quran surah An-Nisa ayat ke-88, apabila gitu ya kamu itu ya disampaikan sebuah amanat gitu ya kepada yang beriman yang berhak menerimanya dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkannya dengan adil, sesungguhnya Allah itu memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kita gitu ya. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat kayak gitu ya. Nah, Allah juga berfirman nih di Quran surah Al-Asr ayat 72, maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu gitu. Siapa yang memikul amanat itu? Langit, bumi, dan gunung-gunung. Kenapa? Kalau misalnya yang diterima amanat itu sebagai khalifah pada satu langit, bumi, dan gunung-gunung, mereka itu nggak mau. Cuma manusia doang yang mau dijadiin khalifah pada saat itu. Ya. Kenapa? Mereka khawatir akan mengkhianatinya dan dipikulah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan bodoh. Kita itu amat zalim dan bodoh. Ya. Makanya amanat itu menjadi bagian dari perilaku rahmatan lil alamin kita. Apakah kita itu termasuk ke dalam orang-orang yang bermanfaat bagi banyak orang atau tidak? Tidak bermanfaat bagi seseorang. Ya, tidak belum dikatakan bermanfaat bagi banyak orang. Belum dikatakan beriman apabila dia mengerjakan amanat dan dia khilaf. Maksudnya khilaf itu hilang kendali, ya, tidak mengerjakan amanat dan menyelewengkannya. Kayak gitu. Orang-orang itu adalah orang yang zolima dan jahula memang. Orang-orang yang zolim dan orang-orang yang bodoh. Gitu ya. Kemudian adil gitu ya. Adil itu dalam semua pengertian ya. Apapun itu harus adil. Dengan keluarga, dengan siapapun adalah mengeluarkan keadilan. Ya, seperti yang kita lihat bahwasannya yang terjadi pada kita di akhir-akhir waktu ini gitu ya. Kita menemui banyaknya ketidakadilan gitu ya. Itu karena apa? Karena banyaknya kemunduran akhlak pada diri seseorang. Ya. Apabila akhlak itu tidak muncul pada diri seseorang, apabila akhlak tersebut memunculkan keburukan dan keterbelakangan pada banyak orang, maka gitu ya dia akan mencelakakan orang lain. Bukannya dia memberi manfaat, justru dia nanti akan memberikan maslahat, ya, masalah-masalah yang banyak. Dia justru akan memberikan kemudaratan, bukan masalah. Dia itu akan memberikan kemudaratan. Dia itu akan memberikan keburukan-keburukan. Itulah orang-orang yang tidak adil. Itulah orang-orang yang bersama di dalam keburukan. Gitu ya. Dan kita jangan termasuk ke dalam orang tersebut. Nah, selanjutnya adalah tawakal. Kemudian orang yang berakhlak baik itu mereka pasti mempunyai sifat tawakal. Hakikat tawakal itu tuh benar-benar berserah diri kepada Allah, ya. Tapi jangan sampai salah. Tawakal itu adalah ketika kita sudah mengerjakan sesuatu sesuai dengan kemampuan kita, semaksimal yang kita bisa, ya. Kemudian sisanya diserahkan kepada Allah. Contoh kita belajar untuk masuk negeri. Tapi sampai kapanpun gitu ya. Kalau misalnya kita tidak belajar yang cuma tawakal doang yang susah. Hanya mengandalkan Allah saja susah gitu. Jadi kita belajar dulu semaksimal kita semampu kita. Akhirnya apapun diserahkan kepada Allah. Ya Allah, hamba sudah berusaha dengan kesungguhan hamba, dengan seluruh kemampuan di dalam diri hamba. Maka tolonglah hamba ya Allah. Hamba bertawakal kepadamu, hamba berserah diri. Apapun nanti hasilnya itu keputusan engkau dan hamba tidak berhak meminta apapun kecuali dengan seizin engkau. Kayak gitu ya. Fa'idha azamta fatawakkal ala Allah dalam Quran Surah Al-Imran. Maka apabila engkau telah membulatkan tekad atau sudah berusaha gitu ya, fatawakkal ala Allah. Maka kamu bertawakallah kepada Allah gitu ya. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Kemudian orang yang memiliki akhlakul karimah, dia akan selalu memaafkan setiap orang-orang yang kepada dirinya itu menzalimi dirinya. Sebagaimana kita tahu maaf itu susah ya, maaf itu berat. Tapi orang-orang yang akhlaknya baik, dia berada dalam tingkatan iman tertinggi gitu ya. Dia itu berlapang dada dan memaafkan orang lain.
Allah saja gitu ya, sebanyak apapun dosa kita tetap kan mengampuni dosa kita, memaafkan kita ya. Apalagi kita yang cuma manusia biasa gitu. Hendaknya kita jauh lebih mudah memaafkan orang lain. Gak apa-apa, maafin saja gitu. Kita sudah memaafkan. Pasti berat memaafkan itu, tapi belajarlah. Gitu ya. Tidak ada satupun maaf yang ringan. Tidak ada satupun maaf yang terlewat begitu saja. Kecuali dengan kelapangan dada kita. Oleh karena itu, maaf itu harus dilakukan oleh setiap muslim pada setiap kesempatan dalam setiap lingkungan. Ya, memang berat, tapi akan terasa ringan setelah engkau memaafkan. Ya, setelah engkau memaafkan. Jangan membenci siapapun. Jangan membenci orang lain. Hilangkan kebencian itu, karena itulah yang menjadikan kita sakit. Itulah yang menjadikan kita buruk. Itulah yang menjadikan kita dalam keadaan yang begitu hampa dan memalukan. Ya, itu. Dan yang terakhir, orang yang berakhlak dia pasti memiliki rasa malu. Justru inilah apa namanya rasa yang akan mengerem kita, mengekang kita dari seluruh kemaksiatan. Orang yang beriman dia tidak berani bermaksiat kepada Allah karena dia sedang merasa bahwasanya dia berdiri di atas buminya Allah dan dia merasa tidak pantas untuk melaksanakan keburukan itu dengan kepada Allah gitu ya. Kata Rasulullah SAW dari hadis riwayat Imam Malik, sesungguhnya setiap agama mempunyai akhlak dan akhlak Islam itu adalah rasa malu. Rasa malu itu bukan berarti malu di depan umum, bukan, tapi malu untuk melaksanakan keburukan. Sepanjang rasa malu ini terpelihara pada jiwa seseorang, maka dirinya akan terjaga dari segala godaan syaitan yang mengajak kepada perbuatan dosa. Ya, dengan punyanya kita rasa malu gitu ya, orang itu pasti akan terjaga akhlaknya. Oleh karena itu semua agama samawi gitu ya, agama turunan Islam gitu ya, itu pasti mengajarkan umatnya untuk berakhlak mulia. Salah satunya yang paling mulia itu adalah menjaga rasa malu kita. Nah itu itulah teman-teman terkait dengan akhlak mahmudah atau akhlak baik atau akhlak karimah gitu ya. Wajib bagi kita untuk memiliki sifat-sifat atau akhlak tersebut dan wajib bagi kita untuk mendalaminya. Karena sebagai seorang muslim itulah jati diri. Itulah kepemilikan kita. Itulah hal yang kita pegang teguh. Ya. Makanya anak-anak semua. Nah kita itu sudah seperti titik mana? Apakah kita sudah di titik amanah? Kita itu sudah di titik tawakal? Kita di titik adil? Dari yang mana dulu? Gitu ya. Semua titik itu memiliki ujiannya masing-masing. Apakah kamu telah bisa melewati seluruh masa-masa itu? Atau apakah kamu masih terus terstuck di masa-masa itu? Stuck, diem. Nah, makanya kamu sekarang di titik mana? Apabila semua tadi yang Mas Wi sebutin masih belum ada salah satunya di antara diri kamu, maka belajarlah. Belajarlah untuk menguatkan akhlak yang kurang di diri kamu. Agar kamu tadi mencapai suatu titik yaitu di mana di akhlak karim. Gitu. Sekian saja dari Mas Ui teman-teman untuk pertemuan pada kali ini. Kita tutup pertemuan pada video pembelajaran kali ini dengan membaca istighfar 3 kali semua dosa-dosa kita. Astagfirullahaladzim. Baca doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik dan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.